Assalamualaikum, selamat datang di PPT, Podcast Penulis Tanggung. Di weekend kali ini saya akan membahas sesuatu yang cukup lama tidak dibahas ya. Karena sudah saya coba cari di internet, ternyata banyak artikel yang membahas itu, tetapi dari tahun-tahun seperti 2020, 2016. Jadi seakan topik ini tidak lagi perlu untuk diangkat. Padahal saya ingin sekali membahas topik ini. Topiknya seperti yang sudah kamu baca pada judul podcast ini, yaitu menulis untuk diri sendiri atau menulis untuk pasar. Nah, ini penting nih karena dua hal ini sangat berbeda. Dan kita bisa bahas. Yang pertama tentunya adalah menulis untuk diri sendiri. Apa sih keuntungannya saat kita menulis untuk diri sendiri? Karena kita sudah tahu kalau menulis untuk pasar itu keuntungannya uang dan popularitas misalnya. Dan itu hal yang wajar bagi seorang penulis karena penulis itu adalah pekerjaan. Jangan sampai teman-teman merasa bahwa penulis itu seperti pekerjaan yang sifatnya itu sign itu dalam bahasa Inggris apa ya, yang suci gitu ya. Enggak juga kok. Penulis pada dasarnya juga harus paham dan pandai melihat keadaan pasar. Pasar itu butuhnya karya-karya yang seperti apa. Karena kita tidak lagi hidup di zaman tahun 1500-an atau 1700-an, yang mana banyak sekali penulis yang memang hidupnya itu menulis tidak untuk pasar dan hidupnya sangat menderita, kemudian sangat miskin, dan kemudian ceritanya atau karyanya itu terkenal setelah dia meninggal. Kan kita nggak mau kayak gitu ya. Karena kita pengen juga hidup dari karya. Seperti kata Bang Panji, hidup dari karya. Dan penting, makanya kita harus tahu karya seperti apa yang setidaknya diminati di pasar. Dan juga karya yang seperti apa yang harusnya atau semestinya bisa dinikmati untuk diri kita sendiri aja. Oke, jadi menulis untuk diri sendiri yang pertama itu tujuannya adalah tentu untuk mengekspresikan diri. Ini penting. Contohnya aja untuk menulis diary ya, buku diary itu kalau kamu tahu, saya dulu pernah menulis buku diary pada saat masih SMP ya. Jadi setiap sebelum tidur saya menulis buku diary, tujuannya adalah untuk melampiaskan semua emosi yang saya dapatkan di hari itu. Entah itu emosi negatif, emosi positif, semuanya saya coba untuk lampiaskan di dalam tulisan saya, di dalam diary saya, sebelum tidur tuh. Sehingga setelah saya menuliskannya 1 halaman, atau bahkan paling banyak 5 halaman, saya kemudian tidur dan merasa rileks dan bebas di pagi harinya. Dan itu penting ya, untuk kreativitas lah. Itu sangat penting untuk meluapkan emosi yang tidak bisa kita luapkan ke orang lain misalnya. Jadi bisa juga untuk terapi, untuk semedi juga, untuk bukan semedi ya, ya untuk terapi tentu, untuk ya istilahnya pengobatan mental kita sendiri lah. Itu sangat sangat bagus menulis itu. Kemudian kreativitas ya, menulis untuk diri sendiri itu tentunya untuk kreativitas. Nah, kreativitas nih kayak apa sih? Contohnya nih, saya pada saat duduk di kelas 4 SD, itu perpustakaan di sekolah saya itu ada buku komik. Jadi perpustakaan saya termasuk yang punya privilege menghadirkan buku-buku komik dari Jepang. Pada saat itu Dragon Ball yang paling banyak, kemudian ada Detektif Conan, Chibi Maruko-chan, Kobo-chan gitu ya. Dan tentu setelah membaca satu jilid buku komik itu kan sebagai anak-anak meledak-ledak tuh. Kelanjutan komiknya nantinya seperti apa sih? Apalagi kalau belum ada jilid kedua atau jilid ketiganya. Jilid selanjutnya itu belum ada lah. Sehingga di dalam pikiran kita itu bermain imajinasi dari cerita yang kita baca pada buku komik tersebut. Dan pengen sekali kita luapkan dalam permainan role play misalnya, atau dalam permainan ya kita bisa menggambar sesuatu, entah itu karakter dari komiknya kita tiru,
atau ya itu tadi ceritanya bisa kita kembangkan sendiri, atau banyak yang bisa menyebut ini spin-off untuk diri kita sendiri atau fun fiction ya, fun fiction. Saya jarang sekali menulis fun fiction, tetapi pada masa anak-anak SD SMP gitu, itu cukup membantu saya untuk memahami kreativitas dari kepenulisan komik ya. Jadi misalnya Son Goku harusnya begini di komik di jilid berikutnya, tetapi saya buat begitu. Nah, itu ya. Bisa aja Son Goku jadinya bawa pistol bukan pakai Kamehameha. Nah, itu kan salah satu bentuk dari kreativitas ya. Kemudian yang ketiga, manfaat untuk diri kita sendiri saat kita menulis untuk diri sendiri adalah kita mampu mengatur waktu. Karena menulis itu teman-teman, itu memakan waktu loh. Jadi banyak sekali anggapan yang salah bahwa penulis atau menulis itu untuk meluangkan waktu lebih banyak, untuk mendapatkan waktu lebih banyak. Padahal sebaliknya, menulis itu untuk membuat kita jauh lebih bisa mengatur waktu, atau manajemen waktunya harus pas banget lah. Nggak bisa tuh kalau kamu lagi kerja, jam istirahat kerja diselingin menulis gitu. Karena kalau tidak terbiasa malah jam kerjamu berantakan, jam istirahatmu berantakan. Atau waktu kamu sekolah misalnya, di sela-sela guru matematika menjelaskan tentang rumus Pitagoras, kamu malah menulis. Nah, itu kan aneh juga. Jadi sebisa mungkin menulis untuk diri sendiri itu akan mendorong kita untuk bisa memanage waktu dengan baik gitu ya. Dan di saya itu cukup membantu, bahkan hingga dewasa itu cukup membantu. Jadi saya bisa menjadi lebih produktif di tempat kerja akibat saya cukup sering menulis di rumah untuk diri saya sendiri gitu loh. Jadi ya diatur waktunya, menulis diary misalnya 1 jam sebelum tidur. Maka kalau tidurnya jam 10 malam, maka jam 9 malam harus segera menulis gitu loh. Dan sudah tidak lagi pegang HP, tidak lagi mendengarkan musik, suasana hening dan tenang, sudah gosok gigi, buang air, sudah minum, gitu loh. Itu adalah bukti bahwa menulis itu bisa membantu kita untuk mengatur waktu. Tentu untuk menulis untuk diri sendiri ya. Karena nanti berbeda aturan waktu untuk menulis yang kita tujukan untuk pasar atau untuk orang lain gitu ya. Kemudian yang terakhir adanya penekanan diri. Ini cukup menarik ya. Penekanan diri ini maksudnya adalah biasanya nih kalau kita menulis untuk diri kita sendiri itu tidak ada yang mengkritik karya kita. Ya diarimu kan gak bisa dikritik oleh orang lain. Gak mungkin kamu tiba-tiba menulis diary kamu suka sama seseorang gitu ya. Walaupun saya yakin di zaman sekarang gak ada kayaknya anak-anak generasi Z yang menulis suka sama gebetan kemudian dibuatkan puisi. Ya mungkin ada puisi, mungkin ada diary, mungkin sudah jarang ya. Tetapi di zaman saya dulu saya menuliskan itu. Dan tentunya saya tidak serta-merta menceritakan atau memberikan diary saya kepada teman-teman saya, kan gak mungkin. Nanti saya bisa dapat kritik dong ya kan. Maka dari itu sebenarnya menulis untuk diri sendiri adalah untuk menguatkan mental kita bahwa kita ini baik-baik saja di tengah perasaan yang sulit sekali diekspresikan. Seperti rasa cinta pada saat remaja gitu loh. Bahkan dulu kalau teman-teman tahu, ini cerita cukup unik sih. Jadi pada saat SD ya kalau tidak salah, itu kan ada cinta-cinta monyet. Yang mana kalau teman-teman tahu, itu kita kalau suka sama seseorang itu tuker-tukeran diary. Saya pernah melakukannya, walaupun saya lupa saya melakukannya sama siapa. Itu gokil. Jadi misalnya nih, karena tidak ada SMS pada saat itu ya, di tahun 2000-an gak ada SMS ya kan. Dan HP itu masih sangat mahal. Gak ada juga chatting, WA, Line gitu, gak ada, semuanya itu gak ada. Maka dari itu caranya kalau kita sudah suka sama seseorang di SD ya, cinta monyet, kita akan janjian. Aku pengen tahu tentang kamu lebih jauh, dia juga pengen tahu. Kemudian kita ngapain nih, kan kita cuma bisa ngobrol
pada saat di sekolah. Misalnya aja rumahnya jauh, sangat jauh dari sekolah. Nggak mungkin kan kita bolak-balik minta orang tua untuk nganterin ke rumahnya, itu kan cukup konyol ya. Dan anak-anak di usia segitu juga sudah mengerti kalau itu nggak mungkin dilakukan. Maka dari itu cara mengatasinya adalah dengan membuat diary bersama. Yang mana di hari Senin saya ngisi diary di rumah tentunya. Kemudian nanti saya tukarkan pas jam pulang sekolah biar teman-teman yang lain nggak tahu. Saya taruh di tasnya misalnya. Kemudian nanti dia baca, dia tulis. Dan tujuannya juga untuk melatih menulis tangan karena kan nggak ada ngetik ya. Jadi tulis tangan jadi ngerti kalau tulisan tangan perempuan itu cantik-cantik gitu ya, lucu-lucu. Sedangkan tulisan tangan laki-laki itu wah luar biasa. Ya seperti itulah zaman-zaman cinta-cinta monyet ya. Ya. Dan itu soal menulis untuk diri kita sendiri. Lalu bagaimana kalau menulis untuk pasar atau menulis untuk konsumen? Karena sekali lagi hidup dari karya itu menyenangkan teman-teman. Walaupun sampai sekarang saya juga masih terus berjuang ya. Apakah Indonesia ini bisa berubah gitu ya. Dengan karya-karya yang kita terbitkan akan ada yang membaca. Karena harga buku semakin lama semakin mahal. Dan tentunya kamu bisa mendengarkan podcast saya yang lain juga. Sudah ada 3 episode baik di Spotify ataupun di YouTube. Agar kamu bisa semakin yakin bahwa saya ini karirnya pengen jadi penulis gitu. Makanya kita bahas di sini. Menulis untuk pasar itu yang seperti apa gitu ya. Setidaknya ada 5 yang bisa kita perhatikan. Yang pertama adalah ya tujuannya harus kita mantapkan dulu. Hati kita harus mantap bahwa kita menulis untuk pasar. Yang mana bisa jadi tulisan yang kita buat itu tidak kita sukai. Ya, ini yang penting. Saya ambil contoh. Saya menulis untuk artikel SEO di sebuah website yang tidak saya sukai tulisan itu tentang alat-alat berat. Saya pernah menuliskan itu. Jadi tentang traktor, tentang beko, tentang apa. Saya nggak suka nulis tentang itu. Tapi mau tidak mau saya harus menulis itu karena saya dibayar untuk itu. Jadi saya riset kecil-kecilan di internet pakai bahasa Inggris yang berantakan, kacau, nggak karu-karuan, dan saya coba untuk menulis. Yang mana setelah saya menulis itu saya dibayar dari jerih payah artikel yang sudah saya buat gitu loh. Dan ya itu cukup membuat saya sadar bahwa menulis untuk pasar atau menulis untuk perusahaan boleh deh. Itu harus kita singkirkan idealisme kita agar kita tidak merasa lelah dan sakit hati. Dan kelelahan ini bagi penulis itu sangat-sangat mengganggu lah. Karena sekali lagi menulis kan menyita waktu. Dan sudah menyita waktu, tulisannya tidak kamu sukai lagi. Itu kan double kill lah istilahnya. Istilahnya itu sudah babak belur 2 kali. Sudah jatuh tertimpa tangga. Ya mau tidak mau kan hasil dari menulismu itu mampu menghidupi kamu. Maka dari itu menulis untuk sebuah perusahaan atau menulis untuk pasar itu sebisa mungkin yang memang kita itu bisa dapat uang banyak dari situ. Gitu ya. Jadi ada nilai komersil yang harus kita perhitungkan karena akan diterbitkan di penerbit nasional, kemudian akan dibaca dan menjadi kebutuhan untuk banyak orang. Contohnya contoh. Kamu pasti pernah kalau ke Gramedia lihat buku-buku yang judulnya itu misalnya lulus CPNS. Pernah ya? Kemudian buku yang judulnya lulus SMBPTN atau apa gitu. Lulus untuk kuliah, lulus untuk kerja, itu pasti ada bukunya. Bener gak? Dan tebel-tebel bukunya. Isinya cuma soal. Dan kalau kamu tahu, itu yang nulis ya penulis juga gitu loh. Bayangkan, mereka harus riset tentang soal tersebut. Kemudian mereka merangkumnya atau mengumpulkan banyak sekali soal dan mereka juga pastinya mengerjakan soal itu tersebut ya. Mengerjakan soal itu sendiri maksudnya. Lalu mereka juga harus cross check ke lembaga-lembaga yang mana didapatkan dari anak-anak
didik yang sudah mengerjakan soal tersebut di tahun lalu gitu loh. Dan kalau teman-teman tahu, pekerjaan itu tuh bayarannya banyak loh. Serius, bayarannya banyak karena orang itu masih nggak percaya diri dengan dirinya sendiri, sehingga pasti kamu juga pernah membeli minimal sekali buku seperti itu. Saya pun pernah beli sekali buku seperti itu. Setelah saya kerjakan soalnya, saya coba, ya nggak lulus juga sih untuk CPNS. Tetapi kan kita punya gambaran, oh ternyata tes CPNS seperti itu. Paham ya maksudnya ya? Dan itulah menulis untuk pasar. Pasar membutuhkan panduan tersebut, tetapi pemerintah tidak memberikan panduannya, maka diambil oleh swasta. Swasta itulah, atau perusahaan-perusahaan inilah, penerbitan-penerbitan kecil biasanya, itu mencoba untuk membuat naskah-naskah tentang CPNS, lulus kuliah, pendaftaran kuliah gitu. Karena ya itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat, itulah yang dibutuhkan oleh pasar. Kalau secara sederhananya, naskah-naskah ini kita kategorikan dalam naskah how to atau bagaimana caranya. Nah, ini penting. Bagaimana caranya memasak nasi goreng? Bagaimana caranya membongkar sepeda motor? Kalau kalian lihat di Gramedia, naskah-naskah seperti itu tuh masih ada, masih banyak. Dan ada aja loh yang beli. Misalnya tentang chord gitar, padahal chord gitar sekarang sudah ada internet gitu loh. Sudah ada setidaknya yang bisa kita ketikkan di Google, kemudian muncul, kemudian kita ambil gitar dan kita pelajari sendiri. Tetapi sekali lagi masih ada buku-buku seperti itu. Buku-buku how to atau bagaimana caranya kita melakukan sesuatu. Misalnya saja bagaimana caranya kita trading saham, itu masih ada, bukunya masih laku. Jadi itulah kebutuhan market terhadap permasalahan yang harus mereka selesaikan. Karena kadang-kadang orang itu kalau masuk di Google dia bingung kata kuncinya apa gitu loh. Tetapi kalau dia lihat di toko buku dia paham karena sudah disuguhkan kata-kata kunci di dalam judul-judul buku yang sedang dia baca. Oh, buku ini tentang gimana caranya mendesain, beli. Padahal di internet sudah banyak gitu ya. Bahkan sudah ada kita lihat iklan-iklan di Instagram misalnya tentang bagaimana membuat video TikTok untuk agar viral misalnya seperti itu. Itu kan ada tuh. Kalau teman-teman cari pasti ketemu lah. Maka dari itu pentingnya kita memahami apa sih yang sebenarnya market butuhkan. Nah, kalau kamu bingung pengen buat apa, ya kamu ke Gramedia dulu. Kemudian kamu cari buku-buku how to tersebut. Kemudian kamu cek. Sekiranya kalau kamu pengen beli buku how to atau pengen beli buku bagaimana caranya, apa yang kamu pengen beli. Nah, itu penting. Karena misalnya nih bagi saya sendiri, saya sudah lagi nggak butuh buku-buku tentang bagaimana caranya lulus CPNS. Nggak butuh saya. Karena apa? Karena memang itu bukan jadi masalah bagi saya sendiri. Saya sudah kerja, misalnya saya puas dengan pekerjaan saya sekarang ini, ya nggak penting lagi buku seperti itu. Tetapi misalnya saya malah tertarik dengan buku bagaimana caranya memasak nasi goreng, ya kan? Misalnya sebagai bujangan atau sebentar lagi saya menikah, tentu kan butuh juga untuk bantuin istri gimana sih caranya masak. Bisa loh itu bukunya saya beli, walaupun di Google misalnya bisa kita ketikkan, bahkan di YouTube sudah ada videonya gitu loh. Karena kita butuh sesuatu yang offline, yang bisa kita bolak-balik kertasnya, yang tidak melulu kita lihat melalui koneksi internet gitu loh. Dan selalu ada kok seperti itu, selalu laku gitu ya. Itu yang pertama ya. Tujuannya harus kita tetapkan dulu, harus kita mantapkan dulu hati kita dan niat kita. Yang kedua tentu target audiensnya. Itulah kenapa saya meminta teman-teman untuk ke Gramedia atau toko buku yang masih buka, karena banyak toko buku yang sudah tutup. Untuk bisa melihat buku-buku apa yang masih dipajang dan masih dijual gitu loh, yang masih laku. Karena dengan membaca judulnya aja kita sudah tahu perkiraan target audiens atau perkiraan target pembacanya itu siapa. Ya buku memasak ya pasti ibu-ibu mayoritas. Maka dari itu kalau kamu pengen bikin buku memasak ya
targetkan itu kepada ibu-ibu. Gaya bahasanya, banyak gambarnya, kemudian warna buku tersebut atau nanti warna naskahmu itu warna-warni gitu ya, warna-warna pastel. Nah itu harus kamu pelajari tuh. Kemudian yang ketiga yang harus kita pahami adalah ternyata menulis untuk pasar itu kreativitas kita itu terbatas. Kenapa? Karena sekali lagi ya pasar itu tidak seimajinatif yang kita pikirkan. Nah ini penting nih. Misalnya kalau kamu lihat dulu ada buku mewarnai, jujur di Gramedia buku mewarnai itu sempat viral karena dianggap bisa menjadi refleksi diri atau terapi diri selain dari journaling yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi kita tinggal beli buku mewarnai itu, dan buku mewarnainya ini cukup rumit ya, bukan buku mewarnai untuk anak-anak, tapi yang karakternya itu sudah monster ya kan, macam-macam lah. Dan kita juga bisa membeli pensil warna yang lengkap. Harganya dulu saya beli sekitar 700 sampai 900 ribu yang benar-benar lengkap warnanya. Kemudian kita raut dan kita warnain tuh. Jadi seakan-akan saya ini adalah orang yang sudah mahir menggambar, kemudian saya tinggal mewarnai dengan warna-warna yang sebebas saya. Nggak peduli warnanya mau nabrak, mau warnanya mau serasi, nggak serasi itu nggak peduli. Dan saya pernah posting di Instagram saya tentang buku mewarnai itu, dan itu sangat menarik lah gitu ya. Jadi kreativitas kita terbatas karena pasar atau konsumen mintanya itu kadang tidak imajinatif ya, sifatnya yang standar aja, yang basic. Jadi teman-teman gak perlu yang menulis yang seimajinatif kalau memang tujuannya untuk pasar atau modelnya how to gitu loh. Kecuali ya buku how to ini memang istilahnya sudah sangat jenuh pasarnya. Misalnya nih bagaimana caranya kita bisa mengelola stres, misalnya seperti itu ya. Kalau teman-teman hanya menuliskan seperti itu sesuai dengan judulnya, tentu orang gak akan beli karena pasarnya sudah sangat jenuh gitu loh. Sudah banyak yang menulis hal itu. Kadang orang malah pengen mencari metode lain walaupun sama-sama untuk menyelesaikan masalah stres. Tetapi apa nih solusi lainnya? Itu yang penting. Mau tidak mau teman-teman ya harus riset ke Gramedia sekali lagi dan mulai mencatat judul-judul buku yang dijual, terutama yang sifatnya itu pengembangan diri atau psikologi populer gitu ya. Kemudian yang keempat. Nah, yang keempat adalah adanya jangka waktu atau deadline dari penerbitan. Karena saya juga pernah diberikan deadline oleh pihak penerbit kalau menulis buku how to atau untuk pasar itu setidaknya naskahnya harus sudah jadi dalam waktu 1 bulan. Bayangin 1 bulan. Kemudian nanti akan mengalami proses editing di bulan kedua dan proses naik cetak di bulan ketiga. Sehingga sirkulasinya sangat cepat buku how to ini. Nyetaknya nggak banyak, terkesan banyak. Jadi mereka akan terus menerus diupdate. Misalnya buku parenting lah, itu paling banyak itu bukunya. Kalau kamu lihat di Gramedia cukup banyak juga lah istilahnya, baik yang impor maupun yang dari psikolog ataupun dari ya motivator-motivator yang ada di Indonesia. Dan sekali lagi itu sifatnya fast moving tuh, cepat sekali, berpindah dan bergeraknya cepat sekali. Jadi dicetaknya nggak banyak gitu loh, karena pasarnya sangat jenuh dan orang-orang sudah sangat ini ngomongin apa sih, yang itu ngomongin apa sih gitu, yang itu nulis metode gimana tentang parenting, jangan-jangan sama dengan buku yang lainnya. Itu konsumennya atau pembelinya itu jauh lebih selektif gitu loh, karena ya namanya juga buku how to ya, kita menulis untuk pasar. Begitu. Kemudian pentingnya juga yang terakhir, poin yang terakhir kalau mau menulis untuk pasar adalah sebisa mungkin kita membaca respon dari pembeli yang sudah membeli buku kita dimanapun, di Goodreads, atau kalau mereka nantinya komentar di promosi yang kita lakukan di Instagram misalnya,
atau tiba-tiba mereka kirim DM, itu harus kita tampung dan harus kita bacalah untuk kita sendiri sebagai bentuk evaluasi. Karena saya sendiri beberapa naskah dan beberapa karya itu tidak saya baca, tidak saya lihat, dan juga males baca komentarnya. Karena kalau yang sifatnya how to oke lah, masih saya bisa baca karena ya itu kan bisa kita perbaiki. Tetapi kalau sifatnya fiksi, menulis yang sesuai dengan imajinasi diri kita sendiri, biasanya komentar-komentarnya aneh dan komentar-komentarnya juga nggak bisa terus kita evaluasi gitu, karena buku fiksi kan nggak mungkin kita acak-acak lagi bukunya. Tetapi kalau buku non fiksi how to itu bisa kita koreksi lagi. Misalnya ada pembaca yang bilang, wah gaya bahasanya terlalu rumit, wah gaya bahasanya kurang modern, kurang ke anak muda nih, atau tanda bacanya masih banyak yang salah. Nah itu masih bisa kita perbaiki di buku kedua. Jadi gaya bahasanya itu bisa beda jauh, dan saya juga pernah melakukan itu, dan nggak masalah juga, laku-laku juga. Gitu ya. Dan setidaknya itu yang bisa saya bahas untuk teman-teman, bagi yang merasa kayaknya saya mau nih jadi karir penulis nih. Maka perhatikan dulu dua hal tadi, yaitu menulis untuk diri sendiri dan menulis untuk pasar. Oke, karena waktu kita masih banyak, setidaknya saya mau ngambil beberapa cerita lah yang penting. Jadi gini, menulis untuk pasar itu sebenarnya bisa kita bedah dengan metode copywriting. Ini menarik nih, ada ilmu yang menarik yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Jadi di copywriting itu kita harus mengerti apa sebenarnya masalah dari konsumen. Masalah dari konsumen itu kadang sifatnya ambigu atau tidak jelas. Banyak konsumen tuh kalau datang ke seorang penjual atau ke sebuah toko, dia tuh bingung, dia tuh masalahnya apa. Jadi dia sering sekali muter-muter di toko tersebut, atau sering sekali cerita ngalor ngidul nggak jelas sama penjualnya. Kemudian, aku pengen beli ini. Itu sering terjadi. Dalam menciptakan judul buku how to, sebisa mungkin teman-teman punya jawaban yang sangat praktis terhadap masalah dari yang sedang mereka hadapi atau yang sedang pembaca hadapi. Sebagai contoh deh, walaupun kamu pengen bikin buku memasak, sebisa mungkin itu buku tersebut prakteknya itu gak sulit. Kalau prakteknya ternyata hanya untuk membuat nasi goreng, pembaca harus menyiapkannya 7 hari 7 malam, bukumu gak akan dibaca. Bahkan kalau ada yang membaca sekalipun, mereka gak segan-segan untuk memberikan rating yang buruk. Gitu loh. Maka dari itu beberapa buku how to yang terkenal yang sudah pernah saya baca dan sudah saya bedah, setidaknya mereka punya beberapa hal yang bisa dipraktekkan oleh pembaca di saat mereka membaca buku itu. Gitu loh. Itu yang sangat penting yang harus diperhatikan, namun jarang diperhatikan oleh mereka yang membuat buku-buku how to. Ibaratnya nih, kalau kamu baca buku CPNS ya, sebisa mungkin soal nomor 1 sampai soal nomor 10, atau setidaknya dari halaman 1 sampai halaman 10 dengan total 200 halaman, itu berisi soal-soal yang mudah dikerjakan. Itu kuncinya. Jangan sampai kamu kemudian egois dan merasa individualis atau bahkan idealisme itu kembali hidup dan mengacak-ngacak buku yang harusnya kamu terbitkan untuk dibaca oleh pasar. Soal di halaman pertama sampai halaman 10 itu soal yang rumit. Saya yakin itu gak ada lagi yang mau beli bukumu gitu loh. Walaupun bukumu tentang soal-soal CPNS, gak ada yang mau, teman-teman. Karena itu memang sudah trik dari penerbit gitu loh. Trik dari menulis buku how to. Karena kan saya juga editor ya. Editor untuk mengerjakan buku-buku anak sekolah gitu loh. Maka soal-soal awal
nomor 1 sampai 10 atau nomor 1 sampai 5 tergantung jumlah soalnya. Yang penting adalah 10% dari jumlah soal di awal itu harus yang mudah dikerjakan. Jadi dengan pengetahuan umum yang pembaca punya, itu sudah bisa menyelesaikan 10 soal dari buku CPNS yang kamu jual. Gitu loh. Baru setelahnya tingkat kesulitannya kamu tambah. Dan di bagian akhir baru yang paling sulit gitu loh. Itu hal yang paling sederhana banget dalam membuat soal atau dalam membuat buku how to. Maka dari itu saya kalau membuat buku how to, sebisa mungkin di bab 1 dan bab 2 itu ada hal yang bisa dipraktekkan oleh pembaca, bahkan dalam bentuk e-book ya. Dan itu mudah sekali, nggak sampai 1 jam mereka harus bisa praktek, nggak nyampe 10 menit. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau kamu nggak bisa memberikan hal itu, ya jatuhnya bukan buku how to, jatuhnya buku yang memang menargetkan pasar tertentu, tetapi cukup sulit dipraktekkan. Karena nanti jatuhnya mirip kepada refleksi diri atau pengalaman hidup dari orang yang menulis buku tersebut. Dan orang-orang yang membaca buku seperti itu biasanya jumlahnya sangat sedikit, karena buku-buku seperti itu kan jatuhnya mirip ke autobiografi nanti pada akhirnya ya. Dan gak semua orang suka buku seperti itu. Saya misalnya kalau anggap contohnya Pak Jokowi ini ngeluarin buku tentang dirinya, belum tentu saya mau baca juga gitu loh. Karena dia pasti menceritakan tentang dirinya kan. Kalau saya mau cari how to bagaimana menjadi politisi yang handal ya kan, yang mampu bermanuver di berbagai partai politik misalnya, ya saya akan cari secara spesifik tentang how to tersebut. Misalnya saja buku tersebut di bab 1 langsung menjelaskan pentingnya memiliki banyak koneksi. Kemudian dijelaskan juga cara termudah untuk mendapatkan banyak teman di partai politik. Itu kan sudah sangat menarik gitu. Ya kan, bagaimana sikap bicara, bagaimana waktunya atau kapan waktunya kita mulai banyak bicara dan mulai banyak mendengar di suatu partai politik agar punya banyak teman. Nah, itu kan menarik tuh. Itu baru kepikiran padahal. Ya kan? Itu kan hal-hal seperti itu bisa dibuat gitu loh. Tetapi banyak sekali penulis yang masih kekeh gitu. Pokoknya caraku begini. Ya susah gitu loh teman-teman. Ambil contoh lagi lah. Banyak buku how to yang ternyata sifatnya terlalu akademisi gitu loh. Kalau teman-teman tahu, buku akademisi atau buku akademik itu ditujukan hanya untuk orang-orang yang siap dengan akademik tersebut. Jadi gak semua orang siap. Sehingga judulnya memang harus sangat spesifik. Misalnya nih, fisika dasar untuk anak kuliah. Itu kan spesifik judulnya. Orang umum gak mau baca itu. Bahkan guru-guru SMA pun yang fisika belum tentu mau kembali baca buku tersebut, walaupun mereka sudah lulus kuliah di bidang fisika gitu loh. Kenapa? Karena ya itu buku how to yang sangat akademis. Banyak sekali yang mengeluarkan buku how to yang judulnya itu gak akademis, tetapi setelah dibuka, wah akademis banget nih, gak menarik banget, gak menarik. Ambil contoh buku tentang trading saham. Kalau kamu cek, banyak sekali yang modelnya itu seharusnya bisa dibaca dan dipahami oleh orang umum, tetapi setelah dibuka, belibet bahasanya, muter-muter, gak jelas, tidak to the point, maksudnya apa. Adalah pasti ada. Ya saya gak menyudutkan pihak manapun, tetapi kamu pun pernah yang tentunya belajar investasi saham, kripto atau apapun kan menemukan buku tersebut yang ini apa sih maksudnya kan begitu ya enggak. Kita ini bukan orang ekonom loh, kita ini bukan yang mahir ekonomi setiap hari loh, yang setiap harinya menonton grafik enggak juga kan kayak gitu ya. Ternyata banyak masih ditemui buku-buku how to yang seperti itu, yang sangat disayangkan sekali lah. Kalau bisa kita lihat di Gramedia kan seharusnya buku-buku tersebut mulai berkurang dan digantikan dengan yang tepat sasaran, tepat dengan sesuai target marketnya.
Sehingga tidak heran banyak pembaca yang akhirnya menyerah untuk membeli buku How To karena merasa kalau mereka beli buku tersebut ya rugi aja gitu loh. Nah, itu kan sangat sayang, ya kan? Sangat sayang lah. Jadi ini juga ditujukan bagi penulis-penulis senior tentunya. Kalau pengen bikin buku How To, sekali lagi utamakanlah target konsumenmu, bahwa target konsumenmu itu seperti target pembaca koran. Jadi selalu anggap mereka itu semua lulusan sekolahnya hanyalah sebatas SMA. Jadi cobalah untuk menyederhanakan kalimat-kalimat yang mana kalimat-kalimatnya itu mudah dipahami bahkan untuk anak sekolah menengah atas, anak SMA gitu loh. Jangan sampai bukumu terlalu rumit bahasanya, terlalu membingungkan kata-katanya yang ditujukan untuk orang-orang yang lulus kuliah. Karena ya jumlah orang lulus kuliah di Indonesia aja sekarang jumlahnya tentu masih jauh lebih sedikit dibandingkan orang yang lulus SMA. Gitu ya. Kalau teman-teman merasa kok lu tahu sih bro, ya sudah mencoba dari pengalaman gitu loh. Kalau terlalu rumit bahasanya, ya orang akan menghindar dari buku tersebut. Karena ada hal yang menarik yang perlu saya jelaskan juga. Kalau orang sudah membaca buku, kemudian dia merasa buku itu bagus, maka akan terjadi fenomena yang namanya getok tular. Ini sudah saya sebutkan di video-video podcast saya sebelumnya, dan sudah ada di podcast Spotify juga, bahwa ada beberapa hal misalnya tentang novel gitu ya, yang mana setelah dibaca dan menarik itu meledaknya itu cepat sekali gitu loh. Makanya tidak heran tiba-tiba Gramedia mengubah semua template dari buku-bukunya gitu loh. Yang awalnya bulan lalu bukunya adalah tentang novel apa gitu, kemudian tiba-tiba bukunya berganti jadi buku mewarnai gitu. Itu kan kita langsung ngerti kalau buku mewarnai ini jumlahnya kemarin sedikit loh bulan lalu, sekarang jadi banyak, berarti kan banyak yang beli, berarti banyak yang merasa relate dan getok tular, jadi viral gitu loh. Jadi word of mouth, adanya marketing mulut ke mulut gitu loh. Ambil contoh lagi deh, misalnya kalau kamu ke Gramedia dan kamu seorang muslim seperti saya, kamu pasti ngecek di bagian Al-Quran itu, tapi saya kurang tahu ya di Gramedia atau ada atau tidak Al-Quran hafalan, ya kan? Kamu pasti pernah melihat juga. Yang mana teman-teman? Waktu saya masih SD, SMP, SMA itu nggak ada Al-Quran hafalan tuh. Al-Quran ya Al-Quran biasa gitu loh. Tapi sekarang ada Al-Quran yang mana didesain memang khusus untuk hafalan. Metodenya itu loh. Ada yang misalnya dikurangi atau nggak dicantumkan terjemahannya. Jadi memang Al-Quran gitu, habis ayat kemudian ada kotak-kotak kosong yang bisa kita isi. Kita sudah berapa kali membacanya, kita sudah berapa kali melakukan pengulangan. Itu ada loh yang kayak gitu. Dan laku gitu loh. Pernah pada suatu masa saya pernah menjadi suatu masa ini kayaknya terlalu lebay. Beberapa tahun yang lalu lah, saya pernah menjadi copywriter di suatu perusahaan kecil yang ada di Jogja. Kemudian kita mencoba untuk menjual Al-Quran metode hafalan itu. Saking banyaknya permintaan orang, pihak Gramedia itu bingung gitu loh ya kan. Al-Quran ini cepat habis, bahkan yang borong itu kadang kita sendiri. Mau gak mau dari penerbitnya itu tidak mau menerbitkannya untuk kita gitu ya, tidak mau menjualnya untuk kita ya, kita borong dari Gramedia dengan harga mahal, tapi kita mahalkan lagi harganya. Gitu loh. Dan itu laku teman-teman. Harga Al-Quran itu bisa sampai 150.000. Waktu itu harga Al-Quran gak semahal itu. Harga buku tidak semahal sekarang gitu loh. Sekarang kan harga buku aja 70.000 sampai 100.000 ya. Dulu itu 30.000, 40.000 masih bisa dapat.
Dan harga Al-Quran yang kita jual itu bisa 150, 200 gitu loh. Padahal kalau membelinya di Gramedia gitu, harganya paling 40, 50 gitu loh. Tapi karena Gramedia tidak ada di semua kota di Indonesia, maka kita menang, kita unggul dengan menjualnya secara online melalui Facebook. Gitu loh. Itu kan perjalanan menjual produk yang sangat menarik bagi saya. Karena sekali lagi orang itu butuh solusi atas hidupnya. Karena dia bingung nyarinya di internet dengan kata kunci apa, dia akan lari ke buku. Dia akan lari ya seperti tadi, membeli buku CPNS, membeli Al-Quran hafalan, buku mewarnai, atau buku cara memasak, buku parenting. Jadi teman-teman sebisa mungkin lah untuk mencoba melihat kemana sih peta dari how to ini sendiri. Sehingga buku how to sendiri tidak perlu kamu menjadi mahir di sana, kecuali untuk buku psikologi ya. Banyak sekali buku psikologi yang memang ditulis harus dari psikolog itu sendiri. Tetapi yang lain, misalnya buku cara memasak, itu nggak perlu kamu jadi koki, nggak perlu sebenarnya. Kalau ada yang bilang, berarti nanti nggak kredibel, nggak begitu. Karena kita mencoba dengan cara kita sendiri gitu loh. Yang nantinya cara itu mungkin bisa lebih praktis dibandingkan yang dilakukan oleh koki. Karena kan sekali lagi koki kan memang memasak nasi goreng misalnya untuk kalangan-kalangan yang berduit gitu loh, untuk konsumen-konsumen dan pengunjung-pengunjung yang memang sangat kritis terhadap masakan. Sedangkan kalau kita bikin nasi goreng misalnya, kemudian kita bukukan, itu kan tujuannya bisa jadi untuk anak kos gitu ya, untuk ibu-ibu yang pengen masak nasi goreng praktis tapi tetap enak, tetap sehat gitu loh. Dan boleh saja gitu loh. Bahkan kalau kamu nih bisa mainan catur dan kamu pengen bikin bagaimana bermain catur untuk seru-seruan bersama anak gitu, ya kan nggak harus kamu jadi pemain catur yang profesional, itu nggak harus gitu loh. Tetapi kamu bisa menuliskan langkah-langkah catur yang menarik untuk anak gitu loh. Langkah pembukanya seperti apa gitu kan. Agar nantinya anak percaya diri kalau dia bermain dengan teman-temannya gitu. Seakan-akan pinter. Padahal ya dari buku yang kita jual gitu. Menarik ya, menarik banget nih. Dan kita masih punya 18 menit lah. Kita ngobrol yang lain lagi. Yang penting yang bisa kita obrolin apa nih? Tentang menulis untuk pasar dan menulis untuk diri sendiri. Kita udah ngobrolin banyak menulis untuk pasar. Maka sebelum kamu menulis untuk pasar, tentukan menulis untuk diri sendiri. Karena sudah saya bahas di menit-menit awal, maka ini cara yang paling menarik yang bisa saya lakukan adalah kamu menulis untuk pasar, tetapi kamu yang mengkonsumsinya sendiri. Nah, ini menarik nih. Ini menarik. Jadinya kamu nggak merasa bingung kalau harus berpindah niat dari menulis untuk diri sendiri lalu menulis untuk pasar. Karena akan banyak sekali pertanyaan, misalnya, wah saya sudah menulis untuk diri sendiri nih, menulis diary, tapi kan tulisan untuk diary itu suka-suka saya, gaya bahasanya seenaknya saya, kadang tidak formal, malah bahkan tidak formal sama sekali, banyak kata singkatan misalnya. Itu gimana ya? Sedangkan saya juga pengen menulis untuk pasar. Saya pengen naskah saya itu mudah diterima oleh penerbit karena saya membawakan solusi untuk masyarakat. Nah, maka dari itu kamu bisa menulis untuk pasar. Kamu bisa menulis untuk kamu persiapkan, kamu terbitkan kepada penerbit. Ini menariknya. Yang mana tidak kamu terbitkan. Gitu loh. Misalnya saya kan seorang copywriter, kemudian saya menuliskan beberapa studi case atau contoh kasus yang bisa saya bedah setelah saya melihat beberapa iklan di Instagram, misalnya seperti itu ya. Setelah saya bedah iklannya, kemudian saya tuliskan. Itu kan tujuannya adalah agar orang yang membaca paham iklan yang saya bedah itu ternyata seperti ini misalnya. Tetapi tidak saya publish. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah
untuk membiasakan diri saya sendiri menulis untuk pasar, yang mana ya saya harus tahu rambu-rambunya dan strukturnya dengan jelas gitu loh. Nggak melihat buku lagi atau nggak melihat panduan lagi gitu. Jadi seperti mengajarkan pada diri saya sendiri agar saya ini bisa hafal. Habis ini menulis apa, habis itu menulis apa, ya kan. Di bab 1 saya harus menulis apa, di bab kedua saya harus menulis apa gitu. Yang nantinya bisa jadi buku yang saya tuliskan untuk pasar itu tentang copywriting tadi misalnya, itu sebenarnya market itu nggak butuh-butuh amat. Nah ya kan, market nggak butuh-butuh amat. Jadi kalau saya paksakan, setelah saya menulis itu kemudian saya terbitkan, banyak ditolaknya oleh penerbit, atau kalau mau saya jadikan e-book nggak ada juga yang baca. Dan itu kejadian beberapa kali. Artinya ya saya harus mampu dulu melihat dari bulan ke bulan arah dari how to, atau arah dari masyarakat ini lagi butuh solusi apa sih gitu loh. Masyarakat ini lagi menderita apa sehingga saya bisa memberikan obatnya berupa e-book atau berupa buku. Maka nantinya saya akan mudah untuk menuliskan hal itu, karena saya sudah terbiasa menulis untuk pasar, tetapi saya konsumsi sendiri. Target pasarnya ya akhirnya saya sendiri gitu loh. Seakan-akan saya membuat sebuah naskah untuk diri saya sendiri, agar saya paham, agar saya mudah sekali paham dan mudah sekali mempraktekannya. Coba deh, karena beberapa kali saya mencoba dan berhasil gitu loh. Misalnya saja unit darurat motivasi, salah satu e-book saya yang akhirnya mampu mengungguli naskah saya yang horor, yang berjudul Jangan Menoleh Karena Merinding Itu Peringatan gitu loh. Padahal naskah horor sejatinya atau sebenarnya itu mudah sekali dibeli, mudah sekali dibaca. Jadi naskah yang langgeng, yang tahan lama, pokoknya tentang horor, ceritanya agak unik gitu. Yang maksudnya bukan cerita biasa orang ketemu hantu terus lari, nggak seperti itu. Pokoknya dibuat cerita yang unik gitu lah. Itu tetap akan ada yang beli, tetap akan ada yang mau beli, dan kalau mereka merasa cerita ini bagus, pasti mereka akan sebarkan, getok tular gitulah. Kemudian how to yang unit darurat motivasi itu, saya menganggap bahwa anak muda ini terlalu banyak yang membenci motivator, tapi dia sendiri nggak jadi apa-apa. Paham ya maksud saya? Jadi dia tuh protes, hidup itu nggak semudah cocote Mario Teguh gitu kan. Tetapi dia sendiri nggak jadi apa-apa. Jadi hanya banyak omong gitu loh. Jadi istilahnya anjing menggonggong, kafilah berlalu. Maka dari situ saya mencoba membuat e-book tentang itu, bahwa kita sendiri walaupun mungkin membenci motivator, tetapi kita tetap butuh dukungan, tetap butuh mentor, tetap butuh orang-orang dekat di keluarga kita atau di pertemanan kita, yang mana ya mendukung tentang apa yang kita usahakan dan apa yang kita sedang upayakan untuk berhasil. Karena nggak bisa teman-teman. Cobalah kamu coba lihat di podcast manapun dan siapapun, berjuang sendiri itu nggak bisa. Bahkan sekelasnya Om Ded, ya Om Deddy Corbuzier yang dulu punya channel Smart People, kemudian akhirnya beliau collab dan sekarang punya perusahaan media ya, bisa kita bilang seperti itu. Dan banyak sekali stand up comedy dan podcaster yang bergabung dengan dia, yang mana kalau kamu tahu, dulunya Om Ded itu bekerja sendiri gitu loh, untuk dirinya sendiri. Maksudnya untuk dirinya sendiri itu ya pokoknya gue ngerjain, ini hasil pemikiran gue. Orang banyak yang protes, orang banyak yang suka juga, ya udah itu aja cukup. Tetapi kan tidak, ternyata untuk membuatnya menjadi lebih panjang skalanya, dia nggak bisa terus-menerus sendirian. Nah, muncullah e-book yang saya tulis, unit darurat motivasi itu. Harganya sangat murah meriah. Murah meriah. Belibet lagi deh.
dan sudah ya cukup banyak lah dibeli sampai sekarang tentunya. Yang artinya masih ada saja anak-anak muda yang memang butuh sesuatu hal yang lain gitu loh. Yang mana dia butuh motivasi tetapi nggak butuh dinasehatin, ya kan banyak model motivasi kan banyak. Karena kalau dia membaca motivasi yang dinasehatin, males juga, isinya cuma retorika, ya nggak ada penyelesaian yang jelas seperti apa gitu. Maka dari itu ya mau tidak mau kita buat gitu loh, dan itulah yang dibutuhkan masyarakat pada saat itu 3 tahun yang lalu kalau tidak salah. Dan sekarang tentu trennya bergeser. Nah ini yang penting, ada tren yang bergeser yang harus kita pahami dulu agar kita ini nggak buru-buru untuk membuat naskah yang sesuai dengan target pasar yang ingin kita tuju gitu loh. Misalnya teman-teman ingin membuat buku tentang bagaimana menggunakan artificial intelligence, target marketnya ke siapa misalnya. Setelah teman-teman coba ke Gramedia nggak ada juga bukunya, tapi teman-teman cari di internet banyak sekali e-booknya, tapi bingung mau ke siapa nih yang beli kan gitu. Karena ternyata artificial intelligence atau ChatGPT tidak begitu mudah diserap oleh masyarakat kita. Masih dalam fase prototipe lah kalau bisa kita bilang. Beda dengan kalau teman-teman membuat buku, misalnya langkah-langkah membuat CV yang mudah diterima di 100 perusahaan. Sudah terbukti dan diuji coba oleh 100 orang yang berbeda. Itu kan menarik tuh. Menarik banget lah. Bayangin kan bisa punya buku kayak gitu. Ada di buku itu menceritakan 100 pengalaman orang dengan template CV yang sama. Wah, itu asik tuh. Gak tahu ada yang sudah buat atau belum, atau kamu pengen buat, boleh deh. Dari judul yang tadi ya. Judulnya nih saya ulangin ya. Langkah-langkah membuat CV untuk mudah diterima di 100 perusahaan di Indonesia dan sudah diuji coba oleh 100 orang atau 100 pelamar gitu. Coba deh buat. Ya kan, kalau saya sih nyari 100 pelamarnya itu yang kempor. Tetapi template-nya ya teman-teman sudah tahu lah template seperti apa yang disukai oleh banyak perusahaan. Karena saya yakin template CV itu sebenarnya kan cuma ada 2 ya. Yang warna-warni sama yang hitam putih yang straight to the point gitu aja. Ya enggak? Iya. Yang warna-warni ya diterima juga, ya kan? Sedangkan yang straight to the point ya diterima juga, sama-sama diterima, tapi lebih mudah mana di antara 2 model CV tersebut yang membuat pelamar itu seakan-akan otomatis diterima gitu loh. Ya silahkan dicoba dan dipikirkan sendiri. Dan semoga ya akhir dari video ini teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari yang sudah saya obrolin. Teman-teman bisa memutuskan apakah teman-teman mau menulis untuk diri teman-teman sendiri sebagai terapi boleh, atau langsung memutuskan oh pokoknya saya menulis untuk market. Saya menyampingkan idealisme saya dan saya mulai berkarir menjadi penulis. Yang penting bisa dapat duit dari naskah yang saya terbitkan ya. Ya boleh saja, silahkan dimulai gitu loh ya. Dan jangan lupa bagi teman-teman bisa mendengarkan di Spotify, karena di Spotify belum ada yang dengerin, tetapi di YouTube sudah lumayan banyak lah. Dan saya cukup berterima kasih kepada teman-teman semua, dan kita ketemu di minggu depan di pembahasan tentang hal lain seputar menulis di podcast Penulis Tanggung. Assalamualaikum.